Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah berikan kita keberlimpahan karunia. Yang sedang susah Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Yang punya hutang semoga Allah segera lunaskan. Banyak juga ya. Gak ketahanan aminnya. Tapi nanti kita ngaji, siapapun yang hadir di majlis maulid ini adalah orang-orang yang tidak boleh lagi mendapatkan kesulitan karena mereka punya cinta kepada baginda Rasulullah. Nanti kita ngaji, umat Nabi Muhammad yang hadir di majlis maulid ini, dia tidak boleh lagi meneteskan air mata dari lantaran kesusahan dunia, karena Allah akan muliakan kita. Nanti kita akan ngaji, saya akan penuhi majlis ini dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan Nabi sabdakan dalam hadisnya. Nanti kita akan ngaji selamat segala penderitaan karena dengan dia ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Al-Ustadz Wiman Suharjo, Ketua DKM Al-Furqan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Anwar Sanusi SIP, Kepala Desa Sukatenang. Yang mana? Waduh, luar biasa. Kalau lurahnya potongannya kayak kiai begini aman udah. Bagus, saya pakai jubah, kalau enggak kalah saing kita. Ini bener, nggak nyangka di lurah. Pakaiannya luar biasa, ini keren-keren, menghormati majlis maulid. Sehat terus Pak Lurah. Keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Al-Ustadz Ahmad Zahruddin, yang terhormat Al-Ustadz Kardi, Al-Mukarram Al-Ustadz Dari, Al-Mukarram Al-Ustadz Nahrawi, Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Suharyadi SPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Karmandonida, Al-Mukarram Al-Ustadz Sumantri, Al-Mukarram Al-Ustadz Maman, Al-Mukarram boleh tersentuh kesulitan karena mereka adalah para kekasih Allah. Kitab ini saya pertanggungjawabkan bacaan ini, dan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat apa yang saya sampaikan, bahwa kita bukan orang sembarangan. Ada seorang pemuda yang dia kerjaannya 11 bulan bikin dosa, 11 bulan. Tapi kalau datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, dia berhenti bikin dosa. Begitu selesai bulan Rabiul Awal, dia bikin dosa lagi. Begitu terus, asal nyampe bulan Rabiul Awal, dia berhenti berbuat dosa. Tetapi yang menarik adalah ketika satu kampung, bukan hanya satu kampung, satu kota, ini orang musrifun ala nafsi, bikin dosanya kebanyakan, sehingga penduduk Basrah, wa kana ahlul Basrah yanzuruna ilaihi bi'aini tahqiri
li ajli af'alihil khabitha. Satu kota Basrah, semua penduduknya memandang sebelah mata. Sebelah mata, ngelihat deh. Kan yang bisa begitu cuma Jaja Miharja. Apaan tuh? Satu terbuka, satu ketutup. Ini saking dihina. Ya pantas 11 bulan bikin dosa. Saya akan jadikan ini pintu masuk, bahwa kita yang hadir di tempat ini bukan orang sembarangan. Engkau boleh jadi bukan anak pejabat, boleh jadi bukan anak orang kaya, boleh jadi bukan seorang sarjana, tapi duduknya engkau di majelis ini cukup menjadi alasan engkau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Begitu dihina. Tetapi setiap kali bulan Rabiul Awal, idza qadima syahru Rabiul Awal, ghassala thiyabahu wa ta'attara wa tajammala wa amila walimatan wastaqra'a fiha maulidan nabi. Kelebihannya, kalau datang bulan Rabiul Awal, dia punya baju semuanya dicuciin. Wa ta'attara, dan dia pakai minyak wangi. Selama bulan Rabiul Awal, saking girannya dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah, saban hari dia pakai minyak wangi. Wa ta'attara wa tajammala, dan dia dandan. Pokoknya selama bulan Rabiul Awal, dia pakai baju dan penampilan yang paling bagus yang dia bisa lakukan. Jemaah, maka itu saya menduga menjadi alasan buat orang-orang yang mereka mencintai Maulid Nabi SAW. Ini ada orang 11 bulan dia bikin dosa, tapi kalau di bulan Rabiul Awal dia berhenti bikin dosa, dan kemudian dia bikin wa amila walimatan, dan dia bikin sebuah perayaan wastaqra'a fiha maulidan nabi, dan dia minta di acara perayaan itu dibaca maulid nabi. Jemaah, bertahun-tahun dikerjain. 11 bulan dia bikin dosa, 1 bulan ngaso. 11 bulan dia bikin. Saya tidak ingin ini kemudian dijadikan sebuah alasan buat kita bikin dosa, bukan. Tapi saya ingin mengajak, nih ada orang yang cinta sama Rasulullah cuma 1 bulan, tapi kemudian Allah muliakan. Bagaimana dengan kita yang mencintai Rasulullah saban waktu, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, bahkan sudah habis bulan Rabiul Awal, bahkan semua kegiatan kita baca maulid Nabi. Begitu dia mati, semua penduduk Basrah kagak ada yang ngurusin, kecuali beberapa orang karena fardu kifayah. Begitu enggak pada apa terhadap kematian ini pemuda, apa yang didengar oleh mereka? Uhduru washhadu janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. Hadirlah kalian, saksikan jenazah seorang wali dari wali-wali Allah. Bingung penduduk kota Basrah, ternyata ini lelaki adalah seorang wali. Mereka datang, disolatkan, dikuburkan. Allah pengen ceritain, ente kalau ketemu ada orang yang cinta sama Nabi, dia kagak boleh hina hidupnya, kagak boleh hina matinya. Ayat yang tadi saya baca, ibu, bapak, itu surat Al-Jathiyah. Di awal tadi saya baca ayat, itu surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Nanti di rumah iseng-iseng dibuka tafsirnya. Ini jaminan buat kita yang hadir di tempat ini. Allah yang jamin
Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira yang melakukan kejahatan akan kami jadikan sama dengan mereka yang beriman dan melakukan kebaikan? Kata Allah, nggak boleh sama. Hidupnya nggak boleh sama, matinya nggak boleh sama. Saya ingin yang kita lakukan ini karena kita punya sebuah keyakinan Allah saksikan apa yang kita lakukan. Ada iman, ada kepercayaan di dalam hati yang tertanam bahwa kita duduk berjam-jam di tempat ini karena Allah saksikan dan Allah dengar apa yang kita ucapkan. Kan duduk di tempat ini udah berjam-jam, Bu. Jangan-jangan di antara kita banyak yang kakinya udah kesemutan. Banyak ya? Ada yang sampai berkipas pakai kardus. Dia lupa bawa kipas pakai kardus, jadi mudah-mudahan masuk surga sama kardus-kardusnya. Kenapa kita bertahan di tempat ini, jemaah? Karena ada keyakinan di dalam hati bahwa yang kita lakukan akan menjadi sebuah sebab Allah mudahkan dan Allah berikan kita keberlimpahan berkah. Maka itu tidak ada perbuatan yang sia-sia. Jemaah, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Nggak boleh sama hidupnya orang yang datang ke majlis maulid, matinya orang yang datang ke majlis maulid, datang ke majlis maulid. Nggak boleh sama. Kita lihat, ini biar tambah yakin dalil kedua. Dalil kedua, ketika engkau hadir di majlis maulid, kau punya derajat naik setinggi-tingginya. Jemaah, Nabi yang bersabda dalam Sahih Muslim bisa kita temukan. Ini tentang diri kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Apa bentuk salawat Allah? Allah berikan rahmat. Padahal dalam Al-Quran Allah ceritakan kalau udah dapat rahmat Allah maka diperintahkan untuk bergembira. Kita buka surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bilangin sama mereka ya Muhammad, dengan sebab ada karunia Allah dan rahmat dari Allah hendaklah mereka bergembira. Bahkan Allah sampaikan, tanya kepada mereka, mana orang yang paling kaya, mana orang yang paling sukses? Maka kata Allah dalam Al-Quran, karunia Allah, rahmat dari Allah itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. 1 salawat kita dapat 10 rahmat dari Allah. Kita baca salawat Jibril biar berkah semuanya. Sallallahu ala sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu sallallahu ala ya Rasulullah. Setiap orang hidup pasti ada masalah, setiap orang hidup pasti ada kesusahan. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad dikasih jalan keluarnya. Ente kalau udah dekat sama Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan.
Berapa kali kita baca sholawat di tempat ini dari sejak permulaan? Dikalikan 10. Begitu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah, saya ajak kita main logika sebentar. Banyak orang pengen dekat sama pejabat. Ada orang yang diajak ke istana negara, girangnya nggak ketulungan. Padahal Bapak Presiden begitu di istana negara nggak ngajak ngomong dia, orang dia cuma ikut-ikutan. Tapi dia cerita sekampung, aneh abis dari istana negara, dia nggak ketemu seperti orang yang ngebawa dia. Ditegur juga kagak, segitu udah kegirangan. Padahal mereka punya kekuasaan ada batasnya. Bagaimana dengan kita jemaah? Hari ini kita bukan sekedar dikenal oleh Allah, tapi Allah memberikan salawat dalam bentuk rahmat kepada kita. Diniyah wal wasayal imaniyah. Ini di pesantren dibaca, di majlis taklim dihatamin. Pada bagian penutup kitab, Nabi bercerita, aku melihat seseorang dari umatku, ra'aitu rajulan min ummati ala sirati yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat seseorang dari umatku yang dia di atas sirat, dia sedang berangkang, dia tiarap. Jangan kata dia berjalan, berdiri aja nggak mampu. Tapi Nabi ceritain, faja'athu salatuhu alayya, maka datang kepada orang itu salawat yang dia baca dulu di dunia, yang dia baca untukku. Fa'akhadat biyadi, dipegang itu tangannya dengan pahala salawat, wa aqamathu, dan didiriin, thumma madha ala sirati, kemudian ditemenin ngelewatin itu sirat. Dulu masih kecil kita suka diceritain bahwa ada jembatan yang tipisnya melebihi rambut yang dibelah 7, tak bisa selamat. Orang yang hadir di majelis ini, Nabi yang berjanji nggak boleh dia dapat kesusahan di yaumil qiyamah. Kalau di yaumil qiyamah umat Nabi Muhammad boleh dapat kesulitan, apalagi kehidupan di dunia. Jamaah sekalian yang berbahagia, cuma tugas kita emang harus yakin bagaimana Nabi begitu sayang sama kita. Nggak ada pemimpin seperti baginda Rasulullah. Saya sampaikan di majelis-majelis maulid karena ini untuk menguatkan dan menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Mana ada pemimpin seperti Nabi yang sampai mikirin tentang hutang umatnya. Di sini ada kan yang punya hutangnya? Pusing banyak Pak Lurah. Jemaah, Nabi pikirin jangan sampai umatnya punya hutang kebanyakan, kudu lunas, Allah yang lunasin. Siang ini kita ngaji, begitu sederhana. Jemaah, orang Betawi di kampung saya buat ibarat, kalau orang udah kebanyakan hutang, disebut hutangnya udah seleher. Betul ya, sama ya? Itu mah orang utangnya udah kebanyakan, udah seleher. Ini hari kita ngaji, kekecilan kalau utang cuma seleher. Nabi Muhammad sampai mikirin umatnya, seandainya kau punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah akan bayarkan. Hari ini kita akan ngaji betapa Nabi sangat cinta kepada umatnya. Jangan ente jadi berantem sama saudara, sama tetangga gara-gara punya utang. Jangan ente becekcokan laki bini gara-gara punya utang. Engkau hadir di majlis maulid, engkau akan diingatkan bahwa tidak ada yang susah buat umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita akan temukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur Tuan Jalaluddin As-Suyuti. Kita akan temukan juga dalam kitab Sabilul Hidayati war Rasyad. Saya sengaja memilihkan tema ini
Karena yang dibutuhkan oleh banyak umat Nabi Muhammad supaya mereka tahu mereka bukan orang sembarangan. Kalau udah datang ke majelis maulid, mereka bukan orang biasa. Kalau dia sudah melafazkan salawat kepada kanjeng Nabi, bukan orang biasa. Biar kita tinggal dalam serba keterbatasan, tapi kalau engkau punya cinta kepada Rasulullah, kudu naik derajatnya, kudu naik. Nggak boleh dunia mendatangkan petaka buat orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Dunia kudu tunduk. Jemaah, ketika Abu Bakar As-Siddiq memanggil putrinya Sayyidah Aisyah setelah meninggalnya Nabi, ini akan saya jadikan sebuah keyakinan pertama buat kita bahwa umat Nabi Muhammad istimewa. Saya jalanin tuh. Dan Isa juga mengajarkan kepada Hawariyin, seandainya engkau punya hutang seperti gunung Uhud, niscaya Allah akan bayarkan. Jemaah, Nabi fikirin, Nabi kasih jalan keluar. Kalau doa ini dibaca, ente punya hutang sebesar gunung Uhud akan dibayarkan oleh Allah. Kan wajah-wajahnya udah pada nunggu, ini doanya apaan sih Ustaz? Kita hafal bu, doanya kita hafal. Maka itu saya sampaikan, kita hafal doa itu, terlalu simpel. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Dibacanya separuh aja, separuh aja utang udah lunas, apalagi semuanya. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Saya kalau sudah berdasarkan dari sabda Nabi, saya yakini karena Allah memuji baginda Rasulullah, Allah puji baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Saya suka cerita di beberapa majelis, saya amalin bu. Nih Pak Lurah, saya amalin. Saya kalau udah nyampein berarti saya udah amalin. Saya satu waktu ngebebasin tanah 3000 meter untuk perluasan pesantren cabang saya di Parung sana. Harganya total sama ngerapiin semuanya 1 miliar Lurah. 1 miliar lebih. 1 miliar apa kagak tuh duit? Banyak endol. Tapi saya bilang sama bini saya, karena kita butuh bantuan istri, Neng, tolongin abang, kita punya hutang nih di jalan Allah 1 miliar lebih. Tolong ini gimana bang? Kita baca bareng-bareng ya farijal ham, ya kashifal gham, bareng. Karena Nabi diajarin, Bapak Nabi diajarin sama Allah, kalau Nabi sedang dalam kesulitan, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk bangunin keluarganya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini pentingnya seorang istri. Dia punya doa lebih tajam dibanding suami. Kenapa? Seorang istri punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Maka saya butuh bantuan, saya punya istri. Kita baca setiap habis maghrib 100 kali. Ya paling cuma 10 menit. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham, 100 kali. Habis subuh 100 kali. Itu dalam waktu yang sangat cepat, 1 miliar lebih, tanpa pakai proposal Pak Lurah. Karena Istana Al-Quran itu tidak bikin proposal. Proposal kita langsung ke Allah. Ya, kan kita tahu di dalam Al-Quran, wa rabbukal ghaniyyul inna lillahi ma fis samawati wal ardh ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahui olehmu bahwa milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi.
ketahuilah olehmu bahwa janji Allah itu benar, tapi banyakkan mereka tidak mengetahui. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Menghidupkan, mematikan bagi Allah mudah, apalagi cuman ingin menghapus derai air mata dari lantaran urusan dunia, kelewat mudah buat Allah. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Ya Rabbana, banyak keajaiban terjadi. Selesai 1 miliar lebih, cuman 1 bulan setengah sampai ngerapiin. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Dibuktiin bu, dibuktiin pak, kalau kita pengen keluar dari masalah, Nabi udah kasih ini bacaan yang sangat sederhana, nggak bikin keringetan. Kalau ceramah mah masih ada keringetannya. Kalau kita kerja masih ada capeknya. Ini cuma baca ya farijal ham, ya kashifal gham, segitu aja. 100 kali 10 menit. Ente punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah yang akan bayarin. Begitu sabda Nabi. Lah kalau udah disabdakan sama Nabi, maka kita menjadi orang yang harus yakin tidak ada yang melebihi ucapan baginda Rasulullah. Kita dengar nih pak, dengar nih, di tempat ono ada orang pinter. Kalau ente datang ngomong sama dia, ntar jadi orang kaya. Padahal tuh orang kagak kaya. Kalau dia bisa, dia duluan yang kaya. Saya punya jamaah, ini kisah nyata. Dia berumah tangga, orang masih hidup Pak Lurah sampai sekarang. Dia berumah tangga, bilang, Ustadz saya sejak menikah cuma 6 bulan bisa ngasih nafkah istri saya. Setelah itu istri saya yang menafkahi saya. Dagang apaan aja bangkrut. Sampai dia bilang, tempat di mana ada pesugihan saya datangin. Saking pengen bisa menafkahi istrinya. Jemaah, sampai dia cerita di daerah Banten, Ustadz terakhir, saya terakhir tuh, ada sebuah gunung yang kalau kita tapak 3 hari, selamat kita tapaknya, turun jadi orang kaya. Orang kalau lagi dalam keadaan kepepet, nggak berasa capek, nggak berasa takut. Dia bilang, dia cerita orangnya sama saya, masih hidup orang di Palu. Begitu dia sampai di atas, dipesen sama itu penunggu gunungnya, ente kudu tapak 3 hari. Nanti kalau lagi tapak, nggak makan, nggak minum, 3 hari dia bersila aja. Kalau ada macan, ente jangan kabur. Kalau ada ular, jangan kabur. Itu bohongan semuanya, cuman gangguin doang supaya gagal. Dia bilang, Ustadz saya kagak takut, baru kata macan, rajanya macan saya nggak takut. Saya takutan sama bini saya. Kalau pulang dia jadi orang susah melulu, nggak enak diomelin sama bini. Dia bilang, malam pertama dilewatin, gangguan malam kedua dilewatin, gangguan ketiga, begitu menjelang subuh, tiba-tiba saya melihat Ustadz, ada sebuah kereta kenceng bener pengen nabrak saya. Saya lari, saya kabur. Gagal Ustadz, saya miskin lagi jadinya. Tapi sampai segitu dilakonin. Saya pengen cerita sampai segitu dia lakonin. Dan gagal juga. Nabi cuma ajarkan, nih baca ya farijal ham, ya kashifal gham. Enggak, ente enggak dibiarin punya hutang. Terlalu kecil buat umat Nabi Muhammad. Karena yang pantas buat mereka adalah surganya Allah Jalla Jalaluhu. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah ku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya? Kita lihat surat Al-Imran di atasnya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia dibuat senang dengan wanita, dengan anak, dengan menumpuk harta, dari perak, kendaraan yang mewah, kebun yang luas. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu kesenangan dunia. Maka kemudian Allah sampaikan, katakan sama mereka ya Muhammad, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Tanya kepada mereka ya Muhammad, mau nggak kuberitahukan sesuatu yang lebih baik dari harta, dari emas, dari kendaraan mewah, dari kebun yang begitu luas. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Wah Pak, kita kalau orang Al-Quran, saya suka sampaikan kepada para santri, nih lihat nih, begitu mudah bagi orang-orang yang dia percaya dengan apa yang Allah janjikan. Buat orang-orang yang bertakwa, kekecilan kalau buat urusan dunia. Ente di yaumil kiamah aja udah ditungguin sama surga. Masa hidup yang sebentar kemudian dikasih susah? Kita main logika Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani itu punya dosa nggak ketulungan Bapak Ibu. Apa dosa mereka? Menuduh Allah punya anak. Dalam Al-Quran diceritain, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir luluh lantah karena marah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja itu langit, bumi, gunung hancur semuanya karena marah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang bikin dosa kelewatan sampai menuduh Allah punya anak. Jamaah, tapi mereka punya dosa kelewat gede itu. Di dunianya masih punya rumah, masih punya kendaraan mewah. Itu yang dosanya gede banget. Masa yang kemudian hadir di majlis maulid, dia ruku dan sujud, dia baca Al-Quran, dia baca salawat, dibiarkan dalam keadaan susah, tuduhan keji kepada Allah. Yang durhaka di dunia masih dikasih senang. Mana mungkin kemudian engkau yang duduk berjam-jam mengorbankan waktu, mengorbankan harta di majlis ini karena punya cinta kepada manusia yang dicintai oleh Allah, dibiarkan dalam kesulitan. Nggak mungkin terjadi karena Allah Maha Adil. Jamaah, saya perlu yakinkan, kita nggak mengukur kemampuan kita. Ya, anak kita yang masih dari anak kecil, dia tidak punya kemampuan, tapi dia tahu jalan keluarnya, datang kepada orang tuanya. Padahal tuh orang tua, tuh ibu masih punya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ibu, ini yang kurang kita yakini. Kita nganggap suami kita segalanya, dia yang ngasih rezeki. Bukan. Kalau suami kita yang ngasih rezeki, bagaimana mereka yang telah ditinggal oleh suaminya? Faktanya mereka bisa menghidupi anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah. Mengapa? Karena yang memberikan rezeki bukan seorang suami. Dan engkau adalah umat Nabi Muhammad. Ustaz, utang udah lunas, tapi kalau duit nggak punya kan nggak enak. Baik, kita ngaji nih siang. Nabi pikirin supaya umat nih nggak jadi kesusahan urusan dunia. Apa sabda Nabi? Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang yang baca surat Al-Waqi'ah saban malam, Nabi yang bersabda,
maka tidak akan menyentuh orang itu kemiskinan selamanya. Surat Waqiah 96 ayat, 15 menit kita baca. Tapi Nabi bilang, Nabi bersabda, kalau ada umatku yang baca saban malam suratul Waqiah, nggak boleh dia kesusahan dalam urusan ekonomi. Jemaah, itu ayat yang ada dalam surat Al-Waqiah, bahkan mungkin banyak yang sudah kita hafal. Emang tugasnya tinggal meyakini. Masa ente ngaku cinta sama Nabi, kemudian kagak percaya sama omongan Nabi, sama sabda Nabi? Kudunya percaya. Utang lunas, duit udah banyak. Ustaz, duit banyak, utang lunas, kalau badan penyakitan kagak enak Ustaz. Ya duit banyak tapi badan sakit, dibalik aja. Baik, Nabi pikirin jangan sampai umatnya punya penyakit yang nyusahin dia. Apa yang Nabi pesan? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mencantumkan ini, man qara'a surat al-kahfi lailatal jum'ah, siapa orang yang baca surat al-kahfi malam Jumat doang, maka diantara keutamaannya Nabi yang bersabda, ufiya minad da'i wad dubailati wa dhatil jambi wal barasi wal judhami wa fitnatid dajjal. Nabi yang bersabda, siapa orang yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat doang, maka dia akan disembuhkan dari penyakitnya. Wadubailah, apa tuh dubailah? Penyakit bisul yang ada di dalam badan. Bahasa medisnya tumor, bahasa medisnya boleh jadi kanker. Itu baca surat Al-Kahfi, kanker tumor kudu hilang dari orang yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Sallu ala Nabi. Duit utang lunas, duit udah banyak, badan sehat, kelar urusan bu. Kelar apa kagak urusan? Kelar urusan. Utang lunas, duit udah banyak, badan sehat, kelar semua urusan. Kalau udah kelar semua urusan, kudu kelar ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.